Bab 059. Halo sayang, kamu keluar rumah kok nggak bilang sama aku, kata Reyhan konyol. Sayang, Naya mengulangi perkataan sayang yang diucapkan oleh si penelepon yang masih belum ia tahu juga. Rama mencelos mendengar kata sayang yang keluar dari mulut Naya, dugaannya makin kuat saja bahwa Naya memang sudah memiliki kekasih. Iya sayang, aku lagi mau ke rumah kamu, awas ya kalau aku datang kamu belum pulang, tukas Reyhan dengan senyum yang begitu menyebalkan. Apalagi saat dari jauh ia melihat wajah Rama yang sudah tak bersemangat. Ke rumah. Naya terus saja mengulangi perkataan Reyhan. Iya, aku mau ke rumah sekarang. Reyhan segera mematikan ponselnya dengan senyum sinisnya. Lu gila. Roman melihat Reyhan tak percaya temannya itu benar-benar mendekati Naya, bahkan ia tidak tahu Reyhan sudah menyimpan no telepon gadis itu. Noh yang bakal gila, Reyhan menunjuk Rama dengan dagunya. Lihat aja bentar lagi juga pasti pergi mereka. Reyhan menebak apa yang akan dilakukan pada dua orang yang tengah ia kerjai. Dan benar saja, tak lama Naya dan Rama keluar restoran dengan Rama yang melangkah cepat meninggalkan Naya di belakang. Reyhan tersenyum puas melihat adegan yang ia ciptakan. Parah lu, noh cewek bisa ditinggal sama Rama tahu nggak? Roman marah dengan ulah Reyhan. Biarin aja nanti gue yang nampung, tukas Reyhan enteng. Setan lah, lu ngikut ajaran siapa sih? Ajaran elu, ujar Reyhan seolah semua perbuatannya hari ini adalah ajaran dari Roman. Mendengar tuduhan Reyhan, Roman langsung memukul kepala Reyhan dengan kunci mobil. Udah difitrahin nih men, sungut Reyhan tak terima. Iya pala lu difitrah tapi gue lu fitnah. Maki Roman makin menjadi kini memukul bagian tubuh Reyhan. Ia begitu kesalnya melihat di depan matanya temannya itu mengganggu kencan orang lain. Walaupun ia tahu Reyhan memiliki dendam pada Rama, tapi ia tak suka dengan cara Reyhan yang melibatkan seorang wanita untuk urusan pribadi yang pasti tidak ada sangkut pautnya dengan si wanita bernama Naya. Dengan hati yang patah, Rama mengantar Naya pulang. Sepanjang jalan Rama diam meski masih tetap mencuri pandang pada Naya yang melihat jalan di sampingnya melalui jendela mobil. Rasanya ingin sekali Rama bertanya siapa lelaki yang tadi menelepon Naya dengan nama kontak yang membuatnya begitu cemburu. Bosku sayang, pikiran Rama seolah buntu menebak siapa yang kini mengisi hati Naya. Apakah lelaki itu yang telah membuat Naya menolaknya? Memikirkannya saja sudah membuat Rama menarik napas sangat dalam, apalagi jika sampai mengetahui siapa si bosku sayang itu. Nay, Rama terdengar memanggil Naya dengan suara pelan. Iya, sahut Naya seraya menoleh pada Rama seakan bertanya kenapa. Kenapa nggak bilang sama aku, tukas Rama. Tentang, Naya bertanya karena tak mengerti Rama tengah membicarakan apa. Rama menarik napas lagi, seolah sekarang ini ia memerlukan tabung oksigen untuk membuat napasnya kembali lega, selega saat ia menjemput Naya dan mengajaknya makan malam. Tapi kelegaannya itu hancur begitu saja saat satu panggilan masuk ke ponsel Naya. Emang nih si Reyhan dasar PEGEBOR perebut gebetan orang, main bablas aja. Dasar bos gabut. Rama tak menjawab, ia hanya kembali dia dan menatap jalan di depan. Sedang Naya malah dibuat bingung oleh sikap Rama yang tadi langsung mengajaknya pulang, padahal makanan yang mereka pesan baru saja diantar, dan sekarang Rama kembali menambah ketidakmengertiannya dengan perubahan sikap yang begitu sangat drastis. Lupik, Roman masih saja mengatai sang teman meski mulutnya tetap menyantap makanan. Antara mengunyah dan berucap bahkan sama cepatnya. Abis ini gue pinjem mobil lu, ujar Reyhan seraya melihat jam di pergelangan tangannya. Lah gue naik apa? Memikirkan bagaimana ia akan pulang jika mobilnya dibawa kabur Reyhan. Naik taksi lah, nanti lu bawa mobil gue aja, sahut Reyhan dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Lah ngapa jadi gue yang ribet? Lu aja yang naik taksi terus ambil mobil lu baru lu nyamperin tuh cewek, Roman berkata seolah ia sudah tahu hendak pergi kemana Reyhan setelah ini. Ribet lah, masih tak mau mengalah.
Nah sekarang gue yang lu bikin ribet, sampai kapan sih lu mau nyusahin gue? Lagian mau deketin cewek ya modal lah jangan mobil gue lu bajak. Cibir Roman begitu sengitnya. Bagaimana tidak sengit jika ia yang harus berkorban demi tercapainya keinginan Raihan mendekati Naya wanita yang juga didekati Rama. Yang sebenarnya adalah orang yang dulu lumayan akrab dengan Raihan namun karena masalah Olive dia lelaki itu kini seakan melakukan gencatan senjata. Meski sebenarnya Rama tidak begitu memusingkan saat tahu Raihan begitu marah padanya. Di balik suksesnya seorang teman pasti ada seorang teman, ujar Raihan berperibahasa yang entah dapat dari mana. Bacot-bacot ah. Udah sono lu pake tuh mobil puyeng gue dengerin lu ngomong. Roman menyodorkan kunci mobil dan enggan memperpanjang lagi urusan mobil. Ia tidak mau membuat Raihan makin mengeluarkan peribahasa yang sulit ia mengerti. Nah gini kan gak perlu nguras tenaga buat debat kita, Raihan mengantongi kunci mobil milik Roman dan melanjutkan makan. Sumur noh lu kuras, tukas Roman meski dengan nada santai tapi terasa sekali kalau ia masih dongkol dengan Raihan yang kini dengan santuinya menyuapkan makanan ke dalam mulut. Setelah menghabiskan makanan mereka, dua orang lelaki itu langsung keluar restoran dan menuju mobil. Lu mau kemana? Tanya Raihan ketika Roman malah mengikutinya. Gue ikut sampai depan, kata Roman. Lah, Raihan mengernyit. Mau nyari taksi gue, Roman memberikan alasan. Lu pesen di sini juga bisa men, perlu gue pesenin. Bertanya kesal dengan Roman yang masih saja berusaha merecokinya. Roman mendengus. Nggak usah, tukas Roman lalu mengambil ponsel guna memesan taksi. Nah gitu dong, gue cabut ya, Raihan masuk ke mobil. Bodoh, imbuh Roman dengan mata tetap pada ponselnya. Raihan sudah menyalakan mobil dan baru mau menginjak gas namun terhenti seakan ia ingat sesuatu. Apa lagi? Tanya Roman melihat mobil masih belum juga jalan. Kunci mobil ada di laci kamar gue, Raihan memberitahu di mana ia menyimpan kunci mobilnya. Roman malas menyahut panjang lebar perkataan sang teman yang kemudian memberinya klakson lantas tancap gas meninggalkan ia yang masih harus mencari taksi. Roman tampak melihat ke sana-sini berharap ada taksi yang sedang berhenti atau ada yang habis menurunkan penumpang kan bisa ia naiki. Namun harapannya nihil entah kenapa malam ini taksi begitu sulit didapatkan. Malam minggu malah sial begini gue, merutuki nasibnya malam ini. Niatnya bersenang-senang malah berakhir menyebalkan, ditinggal oleh Raihan yang pastinya pergi ke rumah Naya. Rama dan Naya tengah duduk di teras kontrakan menatap jalanan kecil yang memang jarang dilalui kendaraan apalagi malam hari seperti ini apalagi itu bukan jalan umum dan jalan itu tidak terlalu lebar namun tetap bisa dilalui oleh mobil. Berulang kali Rama mendehem mencoba berkata namun rasanya kata itu hanya nyangkut di tenggorokannya tanpa bisa ia ucapkan. Minum tehnya Ram? Naya menawarkan Rama meminum teh yang sudah ia hidangkan sejak tadi dan kelihatannya teh itu sudah menjadi dingin. Rama mengangguk seraya mengambil cangkir berisi teh lalu meminumnya. Meminum teh rupanya sedikit membantu untuk membuat dirinya tenang dalam menyikapi kegelisahan yang begitu mendera hatinya. Jadi siapa lelaki yang tadi menelepon? Dia kekasihmu. Rama mulai melancarkan pertanyaan yang tadi begitu mengusik perasaannya sebagai seorang lelaki yang mengajak malam minggu atau juga disebut mengajak kencan seorang gadis yang mungkin sudah memiliki kekasih tanpa ia ketahui. Naya terlihat bingung harus menjawab apa, karena kenyataannya ia benar-benar tidak mengetahui siapa yang tadi meneleponnya dan ia juga tidak tahu kenapa bisa di kontak teleponnya ada nama yang begitu menyebalkan untuk dilihat. Apalagi ia tidak merasa sama sekali telah menyimpan nama kontak aneh seperti itu. Naya tidak tahu itu ulah siapa. Sepertinya Naya lupa Raihan sempat meminta ponselnya atau bahkan ia tidak ingat bahwa Raihan pernah mendatanginya kemarin malam. Naya mengumpulkan napas lebih dulu sebelum menjawab pertanyaan Rama, walau lebih tepat ia sedang mencari-cari jawaban untuk pertanyaan yang diajukan Rama.
Rama begitu menanti jawaban yang akan diberikan Naya dengan orang ekspresi yang tak sabar, namun rupanya ia harus kecewa karena baru saja Naya akan membuka mulut sebuah mobil berhenti tak jauh dari tempat di mana ia memarkirkan mobilnya. Mata Rama dan Naya sontak melihat siapa yang datang. Naya mengira mungkin tamu dari tetangga kontrakannya sedangkan Rama menduga sosok inilah yang tadi mengganggu makan malamnya dengan Naya. Raihan turun dari mobil dengan gaya songongnya lalu melangkah tegap menuju dua orang yang dari wajahnya sudah terlihat bingung kenapa bisa seorang Raihan muncul di hadapan mereka. Nih si Raihan benar-benar ngeselin dah. Sumpah saya yang bikin karakter Raihan aja kadang sebel kalau lagi bayangin karakter pria dingin jahat dan pik jadi satu tuh bakal sehancur apa jadinya. Dengan kedatangan Raihan sekarang Naya mulai bisa menebak siapa yang tadi meneleponnya. Sedang Rama melihat Naya seakan memastikan pikirannya tentang Raihan dan Naya memang benar adanya. Kamu nakal ya? Pergi nggak bilang sama aku apalagi perginya sama lelaki. Untung aja tadi Roman lihat kamu di restoran jadi dia kasih tahu aku. Kalau nggak kan aku nggak tahu kalau pacar aku ini jalan sama orang lain. Udah mulai menunjukkan bakat terpendamnya sebagai aktor si Raihan malah pakai bawa-bawa Roman pula. Nih kalau yang punya nama denger bisa ditampol bola-balik si bos pik satu ini. Raihan berkata panjang lebar pada Naya dan mengabaikan Rama bahkan menganggap Rama hanya sebagai penonton dari adegan yang tengah ia ciptakan sendiri. Rama mendehem seolah memberitahu bahwa di tempat itu ada satu orang lagi yang semestinya juga diajak bicara. Raihan lantas melihat Rama yang masih duduk di kursi. Oh kamu pergi sama Rama rupanya, kok Roman nggak ngasih tahu ya, benar-benar dah si Raihan mah kelakuannya ampunan dah. Naya melongo saja melihat serta mendengarkan apa yang diutarakan bosnya itu. Jadi dia orangnya Nay. Rama malah bertanya pada Naya meminta kepastian. Raihan dengan seenaknya menduduki sandaran kursi yang diduduki Naya, lalu dengan wajah yang dipaksa tersenyum Raihan merangkul bahu Naya dan mendekatkan bibirnya ke telinga Naya lantas berbisik. Iyain atau pecat, memberi pilihan Naya dengan ancaman. Hah? Naya menjauhkan telinganya karena kaget dengan ancaman yang diberikan Raihan. Merasa posisinya dibuat sulit oleh sang bos. Jawab sayang, Raihan meminta Naya menjawab pertanyaan Rama. Iya, Naya menjawab pelan namun Rama cukup bisa mendengarnya. Rama mengangguk, ya udah kamu jaga diri ya, tukas Rama pada Naya sebelum pergi meninggalkannya. Naya melirik Rama yang sudah melangkah menjauh menuju mobilnya. Kenapa Rama memintanya untuk menjaga diri sebenarnya apa yang terjadi dengan kedua lelaki ini Naya membatin memikirkan dua orang laki-laki yang sungguh bersikap aneh. Apalagi bosnya ini bagaimana bisa ia terus memanggilnya sayang sedangkan mereka tak ada hubungan apapun. Bapak kenapa sih? Tanya Naya kemudian setelah mobil Rama sudah menjauh. Kenapa apanya? Malah balik bertanya. Kita nggak ada hubungan apa-apa tapi kenapa Bapak meminta saya mengiyakan pertanyaan Rama? Nggak ada hubungan gimana maksudnya? Kamu karyawan saya dan saya atasan kamu sudah sepantasnya kamu menuruti saya kan? Sahut Raihan seraya berpindah duduk ke kursi yang tadi ditempati Rama. Tapi kan tadi bukan urusan kantor, tukas Naya. Kalau kamu tahu itu bukan urusan kantor lalu kenapa kamu ikuti perintah saya? Masih tidak mau mengalah. Karena Bapak mengancam akan memecat saya. Naya berkata keras membentak bosnya yang memang rada-rada itu. Kamu marah sama saya. Raihan menatap dengan sorot mata yang tidak dimengerti Naya. Naya menggeleng cepat ia tidak mau karena persoalan tadi membuat ia benar-benar dipecat dari pekerjaannya. Saya cuma nggak ngerti maksud Bapak apa, Naya menggumam pelan seolah meminta Raihan menjelaskan semua yang telah dilakukannya tadi. Kamu cuma perlu jadi kekasih saya, kata Raihan. Lah nih orang kebangetan dah masa ngajak jadian begitu banget caranya, tepok jidaat dah gue. Hah, untuk sekian kali kata hah keluar dari bibir Naya. Saya nggak pernah suka kalau ditolak, Raihan lalu mendekati Naya yang duduk dengan kaku tak menyangka dirinya akan dijadikan kekasih oleh atasannya sendiri.
Raihan mencium bibir Naya sekilas, mulai malam ini kamu hanya milik saya, kata Raihan tajam lalu pergi. Abis nyosor main tinggal aja nih orang. Meninggalkan Naya yang masih tak percaya dan menganggap yang ia alami sekarang ini hanyalah sebuah mimpi dan akan berakhir ketika ia bangun esok hari. Senin pagi Naya sudah bersiap untuk pergi bekerja, setelah melewati hari Minggu dengan hanya berdiam diri di rumah kontrakannya memusingkan perkataan bosnya malam itu. Sungguh ia tak habis pikir kenapa sekarang ia harus terlibat bahkan menjalani hubungan paksa dengan Raihan bos yang di kantor terkenal sebagai tukang pecat karyawan itu amat membuatnya pusing tujuh keliling. Naya melihat wajahnya di cermin sebelum berangkat memastikan riasannya tidak berlebihan, merasa cukup lalu melangkah keluar seraya merapikan pakaian yang ia kenakan. Baru saja tiba di lobi kantor ia sudah disambut oleh teriakan dari Sisil yang tumbennya pagi ini sudah datang tidak seperti hari biasa yang selalu datang terakhir dari karyawan lain termasuk dirinya. Kantin yuk, seperti sudah bisa diduga oleh Naya temannya itu akan mengajaknya ke kantin lebih dulu sebelum mulai bekerja. Naya mengikuti langkah Sisil tak menolak sebab ia juga memang belum sempat sarapan. Karena terlalu memikirkan bosnya sampai ia lupa mengisi perut lebih dulu. Kedua gadis itu duduk di meja seraya membawa piring berisi makanan kantin yang cukup menggugah selera makan Sisil. Namun tidak buat Naya. Rasanya makanan yang ada di depan matanya terlihat hambar membuat ia tidak berselera. Padahal yang membuat ia tak berselera dan merasa hambar adalah pikirannya yang terus saja terusik dengan kata-kata Raihan padanya. Sekarang ia harus bagaimana menanggapi bosnya itu? Seriuskah yang bosnya katakan atau hanya untuk mengerjainya saja? Sungguh otaknya tak mampu mencerna lebih dalam lagi maksud Raihan terhadapnya dan entah bagaimana ia harus menghadapi si pemilik perusahaan bernama Raihan itu. Rama kemana ya kok tumben belum kelihatan? Sambil mengunyah Sisil menanyakan Rama yang memang belum ia lihat sejak datang. Tidak biasa sebab ia akan bertemu dengan Rama ketika dirinya datang pagi. Naya mengangkat bahu merasa tidak tahu kenapa Rama belum datang. Meski hatinya sedikit menduga bahwa kejadian malam minggu lah yang membuat Rama mungkin saja sekarang ini tengah menghindar darinya. Sil, panggil Naya yang tangan kanannya hanya sibuk mengaduk-aduk makanan tanpa hasrat untuk mencicipinya. Sisil melihat Naya lalu mengangkat alisnya bertanya kenapa. Aku mau cerita tapi kamu jangan bocor ya. Tukas Naya meminta Sisil untuk tetap menutup mulut jika tahu apa yang diceritakan oleh Naya. Apaan sih emangnya? Sisil menghentikan suapannya dan mulai penasaran dengan cerita yang akan dikatakan Naya. Janji dulu, pinta Naya. Kamu pikir aku tabung gas bisa bocor? Sisil malah ngomel merasa Naya tidak cukup percaya dengannya. Cepat Sisil berkata tak sabar menunggu Naya bicara dan begitu memaksa. Naya melirik kanan-kiri membaca situasi apakah sudah aman dari karyawan lain atau belum. Setelah melihat situasi yang tampak kondusif lalu mendekatkan mulutnya pada telinga Sisil dan membisiki sesuatu yang lantas membuat Sisil hampir saja menjatuhkan gelas yang tengah dipegangnya. Serius, jangan ngadi-ngadi Nay, didengar yang punya nama bisa tamat riwayat kamu. Tukas Sisil sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja diungkapkan oleh Naya. Tuh kan malah nggak percaya, gerutu Naya saat temannya itu tidak mempercayai apa yang ia katakan. Ya aku susah percayalah Nay, kamu tahu kan orang yang namanya tadi kamu sebut itu siapa? Bertanya serius, sebagai teman sebenarnya ia tahu Naya mana mungkin membual apalagi dengan membawa-bawa nama atasan mereka rasanya sungguh tidak mungkin. Tapi untuk percaya juga rasanya sulit sekali mana mungkin seorang pemilik saham paling besar di perusahaan tempatnya bekerja dengan entengnya mengajak karyawan biasa untuk menjadi kekasih. Sungguh tak masuk pada logikanya, karena jika mau Raihan bisa mendapat wanita lain yang bahkan jauh lebih cantik dari Naya juga lebih seksi tentunya mengingat postur sahabatnya itu yang kurus meski tidak bisa dibilang kurus juga. Karena begitu banyaknya rekan bisnis Raihan yang berjenis perempuan.
Sisil menyentuh kening Naya mencoba merasakan apakah temannya itu demam atau mengidap penyakit hingga berhayal tentang atasan mereka. Apaan Sisil? Menyingkirkan tangan Sisil dari keningnya. Kamu sakit ya? Kita ke dokter aja deh, kata Sisil terlihat khawatir dengan keadaan Naya. Tahu ah, kesal Sisil tidak mau percaya pada perkataannya. Ya udah kita kerja aja yuk, nggak usah mikirin yang aneh-aneh makin stres nanti kamu, mengajak Naya pergi dari kantin. Dengan langkah pelan Naya mengikuti Sisil yang terus memegang pergelangan tangannya begitu erat seperti takut Naya akan lari darinya. Nah tuh Rama, Sisil menunjuk Rama yang sedang berdiri menunggu lift. Naya menarik napas melihat Rama yang menoleh mendengar ada yang menyebut namanya. Dengan senyumnya yang dibuat seperti biasa agar kekecewaannya begitu tampak di depan Sisil juga Naya. Dari kantin, tanya Rama dengan senyum yang tak juga luntur untuk Naya yang kini hanya bisa menunduk merasa tak enak dengan kejadian malam minggu.